lagi untuk mempersiapkan diri begitu ya untuk dana pendidikan. Seberapa urgentnya sih kita menyiapkan pendidikan anak itu lewat asuransi begitu. Jadi kayak uang sekolahnya memang sudah diasuransikan, nanti once dia udah mulai sekolah atau sampai ke jenjang pendidikan tinggi begitu kuliah, mereka tuh sudah aman, sudah pasti akan sekolah begitu yang diinginkan di tempatnya. Mungkin aku memberikan pemahaman dahulu untuk Sobat Cuan terkait dengan asuransi pendidikan ini. Mungkin banyak kan yang udah pernah dengar apa sih asuransi pendidikan gitu. Jadi asuransi pendidikan yang umum dikenal tuh ada 2 jenis. Sebenarnya ini beneran asuransi pendidikan atau sebenarnya asuransi yang sudah ada tapi dikemas dengan nama baru dengan embel-embel pendidikan gitu ya, karena teknik marketing gitu. Jadi sebenarnya isi dari asuransi pendidikan itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama itu asuransi jiwa. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya untuk melindungi si pencari nafkah. Jadi ibaratnya amit-amit kalau pencari nafkahnya kena resiko kehidupan, meninggal atau cacat tetap total, anak-anak tuh tetap bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang paling tinggi sesuai dengan mimpi orang tuanya gitu ya. Yang kedua ini adalah yang dwiguna nih. Gitu. Jadi kalau yang pertama asuransi jiwa udah pasti kalau nggak ada resiko kehidupan, apa yang dibayar nggak mungkin bisa dipakai sama anaknya untuk sekolah. Kecuali kalau si ayahnya yang yang pemegang polis ini misalnya terjadi resiko kehidupan. Tapi kalau dwiguna itu berbeda. Dwiguna ini jadi proteksi, tapi juga ada jaminan nilai tunainya. Nah, jaminan nilai tunainya ini yang biasanya nanti dipakai untuk membiayai dana pendidikan anak gitu. Nah, memang keunggulan dari dwiguna ini adalah dia bisa tergantung ya, fleksibel, misalnya mau diambilnya ketika si anak masuk kuliah, uang tunai langsung, lalu juga dipakai untuk biaya per bulan, bayar sekolah atau bayar kuliahnya, atau dicairinnya tuh per term gitu, per beberapa waktu. Misalnya anaknya mau masuk SMP, cairin dulu nilai tunainya 15%. Masuk SMA, cairin nilai tunainya 25%. Baru kuliah itu sisanya. Tapi memang kalau dwiguna itu nggak bisa dicairin cepat-cepat. Katakan, baru bikin asuransi dwiguna tahun ini, tahun depan udah mau langsung dipakai untuk dana pendidikan. Biasanya nggak bisa ya. Itu butuh waktu. Mungkin aku nggak tahu ya, itu kan udah balik lagi ke product knowledge. Nanti Sobat Cuan bisa tanya sama agen asuransi masing-masing. Tapi yang setahu aku sih harusnya lebih dari 5 tahun baru bisa. Berarti emang sebelum lahir tuh anak udah disiapin begitu ya. Oke. Kalau dari perhitungan Ci Olive mungkin kita lihat rata-rata Indonesia, katakanlah kelas menengah dengan kualitas pendidikan menengah. Satu anak zaman sekarang dari pendidikan pertama, katakan playground atau TK atau ya terserah orang tuanya, sampai dengan katakanlah rata-rata sekarang yang bisa bersaing di lapangan kerja, kan kita pengennya anak kita kan bisa bersaing di lapangan kerja adalah sampai S1. Kira-kira butuh biaya berapa sih? Kelas menengah nih ya? Ya. 1M. 1M. Harga saat ini ya. Jadi Sobat Cuan jangan lupa kalau anaknya sekarang masih usianya 1 tahun, kan masuk sekolahnya ya 4 tahun lagi lah ya dari masuk TK itu ya, berarti kan 10% plus 1 miliar plus 10 plus 10 plus 10 itu sampai selesai ya. Gitu. Oke, berarti 1 miliar ya. Tapi sebenarnya nggak harus disiapin 1M dalam artian saat ini juga. Iya. Tapi itu untuk perhitungan kita. Buat gambaran aja. Buat mapping nih kira-kira mau kemana dan gimana cara pengelolaan uangnya begitu, Safira. Oke. Itu kalau misalkan kita ngomong sekarang 1 miliar juga cukup besar sekali ya, melihat memang inflasi, terus ekonomi yang sekarang lagi susah apa segala macam. Belum lagi nyiapin untuk pensiun diri sendiri. Benar. Belum cicilan-cicilan lain. Sebenarnya mungkin gini, bisa diakalinnya tuh gini. Jadi orang tua jangan gara-gara dengar 1 miliar juga harus maksudnya paksain juga ya. Kan mungkin kalau kita ngomongin dana pendidikan yang bayar itu kan biasanya TK. Ya kan, SD, SMP, SMA itu kan bisa aja ambil negeri gitu. Baru nanti nabungnya itu benar-benar buat kuliahnya kalau emang mau masuk swasta. Atau misalnya dari TK sampai SMA-nya itu swasta, nanti di-encourage anaknya untuk ketika kuliah ambil beasiswa. Oke. Betul, menarik banget ya. Benar.